Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lia Solihatunisa dari Prodi Bimbingan dan Konseling Islam dengan NIM 25102020030. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan behavioral. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar pendekatan behavioral, pandangan pendekatan behavioral terhadap hakikat manusia, tujuan, serta peran dan fungsi konseling. Pendekatan behavioral adalah pendekatan yang berasal dari bahasa Inggris, yakni behavior yang berarti perilaku atau tingkah laku. Konseling behavioral memiliki asumsi dasar bahwa setiap tingkah laku dapat dipelajari. Tingkah laku manusia itu bisa dipelajari dan diamati dan diukur secara objektif. Tingkah laku manusia itu dapat diganti dengan tingkah laku yang baru. Manusia itu dapat berperilaku baik atau buruk, tepat atau salah. Manusia sebagai individu mampu merefleksikan atas tingkah lakunya sendiri, mengontrol perilakunya sendiri, dan dapat belajar dari tingkah laku sebelumnya. Jadi teori behavioral ini kita sebagai manusia itu lahir sebagai kertas kosong. Lalu kita akan belajar dari apa yang sudah kita pelajari. Seperti misalnya teori pendekatan behavioral ini itu bangkit dari stimulus dan respons. Misalnya contoh, ketika aku sedang memasak air di sebuah panci, lalu tanganku kena di ujung panci itu, pasti otomatis aku akan mengangkat tanganku dan merasakan kulit tanganku terasa panas. Lalu di kemudian hari aku tidak akan melakukan hal ceroboh itu lagi. Jadi aku tidak akan menempelkan tanganku ke dalam panci panas itu, karena aku sudah tahu jika aku menempelkan tanganku ke dalam panci panas ini, tanganku akan terasa panas. Makanya dari situ aku bisa belajar dari masa lalu dan bisa belajar dari tingkah laku yang sebelumnya, dan aku bisa belajar menjadi lebih baik. Kurang lebih seperti itu teori pendekatan behavior. Selanjutnya ada sejarah pendekatan behavior. Sejarah perkembangan behavioral itu dimulai dari tahun 1950 dan 1960. Teori ini memiliki perjalanan panjang, mulai dari penelitian yang menggunakan binatang hingga eksperimen terhadap manusia. Secara garis besar, teori perkembangan behavioral terdiri dari 3 tren utama. Tren yang pertama itu ada Ivan Pavlov dan John B. Watson. Ivan Pavlov menggunakan pengkondisian atau persyaratan klasik dengan objeknya menggunakan anjing. Sedangkan John B. Watson itu objeknya menggunakan bayi dan tikus. Watson menyatakan bahwa tingkah laku yang diamati dapat dipelajari dengan valid dan reliable. Dengan demikian, stimulus dan respon harus berbentuk tingkah laku yang dapat diamati. Jadi, John B. Watson ini menggunakan bayi dan tikus. Ketika misalkan bayi itu mendengarkan suara keras, maka bayi itu akan selalu takut dengan suara keras pada kedepannya. Lalu selanjutnya ada tren yang kedua yang dikemukakan oleh B.F. Skinner. B.F. Skinner itu ada teorinya menggunakan operant conditioning, metode pembelajaran menggunakan reward atau hadiah dan punishment atau hukuman sebagai konsekuensi perilaku. Skinner ini menggunakan objeknya tikus yang ada di dalam box. Lalu, tren yang ketiga ada Albert Bandura. Albert Bandura berpandangan bahwa manusia dapat berpikir dan mengatur tingkah lakunya sendiri. Manusia dan lingkungan saling mempengaruhi dan fungsi kepribadian melibatkan interaksi satu sama lain. Selanjutnya ada pandangan pendekatan behavior terhadap hakikat pada manusia. Setiap tingkah laku manusia itu dapat dipelajari. Proses belajar tingkah laku adalah melalui kematangan dan belajar. Tingkah laku manusia itu tingkah laku yang lama dapat diganti dengan tingkah laku yang baru. Seperti misalnya contoh, aku hari ini telat untuk masuk kuliah, dan minggu depannya aku tidak akan mengulangi kesalahan yang sama, karena sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Albert, kita itu akan melakukan ketika kita melakukan sesuatu, pasti kita akan mendapatkan punishment. Nah, ketika kita mendapatkan punishment, seharusnya kita sebagai manusia yang waras, kita bisa dapat tidak melakukan kesalahan yang sama. Dan menurut pandangan pendekatan behavior itu, manusia yang sehat itu, pribadi yang sehat itu adalah orang yang dapat berperilaku adaptif.
pribadi yang sehat itu dapat merubah perilaku maladaptif menjadi adaptif. Tujuan konseling behavioral. Yang pertama, mampu menciptakan kondisi baru bagi proses belajar. Yang kedua, mampu merubah perilaku maladaptif dan mampu mengubah perilaku maladaptif menjadi adaptif. Yang ketiga, konseli bisa dapat selalu berpikir positif daripada berpikir negatif. Selanjutnya ada peran dan fungsi konseling. Peran konselor dalam pendekatan behavioral ialah aktif dan direktif. Maksudnya aktif adalah dalam melakukan intervensi atau campur tangan dan membawa konseling dalam perubahan tingkah laku yang diharapkan. Seperti merubah perilaku maladaptif menjadi adaptif. Sedangkan direktif adalah upaya seorang konselor untuk memberikan arahan secara langsung kepada konseli. Keterlibatan konselor dalam hal ini dapat diharapkan agar mampu memahami coping skills, problem solving konseli, dan cognitive restructuring. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.